Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas mungkin berkaitan dengan karir teman-teman. Entah itu ingin menaikkan karir teman-teman di dunia profesional atau karyawan, ataupun ketika teman-teman ingin memulai sebuah bisnis. Nah, 3 sifat yang perlu teman-teman jauhi saat berkarir, gitu ya. Mungkin berkaitan juga dengan video sebelumnya yang kita pernah membahas adalah cash flow quadrant, di mana beralih dari employee bisa menuju ke self employee, businessman, dan investor. Oke, kita bahas 3 sifat apa yang perlu teman-teman jauhi pada karir teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan 3 sifat yang perlu teman-teman jauhi untuk menunjang karir teman-teman ataupun untuk mendukung kegiatan teman-teman ketika memulai dalam berbisnis, gitu ya. Nah, 3 sifat ini mungkin yang paling banyak saya kumpulkan dari cerita-cerita dengan teman-teman yang sukses membangun bisnisnya, yang mulai dari nol ya teman-teman ya, bukan yang turunan dari orang tua atau sebagainya itulah. Nah, yang memang mulai dari nol dengan modalnya juga terbatas, karena memang channel ini diperuntukkan bagi teman-teman yang baru memulai, gitu ya. Nah, 3 sifat ini yang sering mereka bilang sangat mengganggu, atau yang bisa, kalau bisa teman-teman hindari, ini akan sangat membantu bagaimana teman-teman mengembangkan karir teman-teman. Nah, sifat pertama adalah selalu membuat alasan. Nah, ini satu sifat yang perlu teman-teman jauhi, gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan atau ada misalkan teman-teman datang terlambat, atau misalkan teman-teman sedang berbisnis lalu mengalami kerugian, nah tiba-tiba membuat alasan gitu ya. Wah, ini gara-gara corona gitu ya. Gara-gara pandemi corona usaha saya menurun gitu. Atau misalkan wah, ini karena keadaan ekonomi atau dolar ini sedang tidak kuat gitu ya. Maka bisnis saya turun. Nah, ini ada salah satu sifat yang bisa teman-teman jauhi, karena kembali lagi ketika teman-teman bangun bisnis di dunia ini, tidak orang-orang di dunia ataupun apapun itu, alam, cuaca dan sebagainya itu tidak ngurusin cuma teman-teman saja gitu ya. Kasarkannya kan kayak seperti itu gitu ya. Jadi yang ada di dunia ini bukan cuma teman-teman saja, dan mereka berjalan dengan sendirinya, bukan karena untuk teman-teman gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengalami masalah dan hanya bilang alasannya adalah ini, itu, dan tidak kembali mengintrospeksi pada bisnis teman-teman yang mungkin bisa jadi bisa mengantisipasi keadaan tersebut gitu ya. Misalkan, oh, bisnis saya mati karena corona gitu ya. Nah, mungkin bisnis teman-teman memang tidak bagus dalam pengaturan operasional bisnisnya. Mungkin terlalu berfokus pada salah satu income-nya gitu ya. Misalkan pada waktu corona itu penjualan makanan minuman sedang menurun gitu ya, kafe-kafean sedang menurun. Nah, ternyata perusahaan teman-teman memang terlalu fokus pada penjualan makanan minuman offline atau yang harus bertatap muka. Nah, bisa jadi teman-teman, mungkin ada side penghasilan lain, yaitu pendapatan dari secara online-nya, ataukah pesanannya, ataukah catering, ataukah bagaimana. Nah, itu adalah lebih ke operasional bisnis yang bisa teman-teman fokuskan ke sana, bukan mencari penyebab alasan ini dari luar gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi masukan bagi teman-teman. Lalu sifat kedua yang perlu teman-teman jauhi adalah menyalahkan orang lain. Nah, sifat ini sebenarnya hampir sama dengan sifat pertama, cuman lebih ke subjeknya yang disalahkan gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar masalah yang lagi rame di 2023, perang antara pedagang Tanah Abang dengan TikTok gitu ya. Nah, kalau kita belajar dari kejadian itu, pedagang di pasar Tanah Abang menyalahkan adanya TikTok Shop, di mana karena ada TikTok Shop ini pendapatan mereka itu menurun di Tanah Abang. Nah, bahkan merembet sampai katanya kalau bisa e-commerce lain juga ikut tutup gitu ya. Nah, terlalu berfokus pada menyalahkan orang lain tanpa mengintrospeksi diri sendiri. Mungkin yang salah bukan karena dari kompetitor, mungkin yang salah juga bukan karena dari karyawan gitu kan, tapi mungkin dari diri teman-teman sendiri. Misalkan gitu ya. Mungkin saya belum bisa bersaing dengan TikTok karena gitu ya, mungkin, atau saya yang terlalu idealis harus jualan di Tanah Abang, kenapa saya tidak ikut masuk ke TikTok gitu ya.
Atau misalkan, oh karyawan saya tidak bisa menjual penjualan seramai orang-orang yang berjualan di TikTok nih, gitu kan. Kamu karyawannya nggak bagus gitu kan. Nah, atau mungkin salahnya bukan karyawannya nggak bagus, mungkin juga dari SOP yang teman-teman bangun untuk karyawan teman-teman itu yang tidak jelas, atau mereka juga tidak tahu saya harus berbuat apa gitu kan. Ingat, karyawan itu yang memilih mereka masuk ke dalam perusahaan adalah teman-teman sendiri. Jadi ketika teman-teman menyalahkan karyawan, ujungnya sebenarnya teman-teman menyalahkan diri sendiri juga gitu ya. Karena teman-teman sudah memasukkan orang yang salah juga. Nah, itu bisa dikembalikan ke teman-teman. Kalau kita terlalu terfokus pada itu, akhirnya kita tidak menyelesaikan akar permasalahan. Gitu. Nah, mungkin masuk ke dalam sifat ketiga yang berhubungan dengan ini, yaitu terlalu berlarut-larut pada masalah. Gitu ya. Mungkin teman-teman sering kumpul ya dengan orang-orang yang misalkan dalam satu kelompok di perusahaan gitu ya, atau teman-teman sedang ngobrol, ngajak buka bersama, lalu ada terjadi masalah, selalu diungkit-ungkit terus gitu ya. Wah ini nih gimana nih, kita masih kayak gini, wah kita nggak bisa nih, ini penjualan kita, wah ini gara-gara ini nih nggak bisa jual. Jadi permasalahan yang diungkit-ungkit terus gitu ya. Ada penjualan nggak bisa naik gitu kan, wah ini kita nggak bisa naik nih tahun ini, nanti aku nggak bisa naik gaji nih, wah ini gara-gara kamu juga nih, kamu kok nggak bisa maksimal, kita lembur lah gini-gini. Nah, terlalu berlarut pada masalah. Nah, sedangkan kalau teman-teman membangun bisnis, ketika ada masalah, mungkin teman-teman pernah dengar juga ya kali ya, time is money gitu ya. Ketika terlalu berlarut-larut pada masalah, waktu itu juga terbuang gitu ya. Nah, seorang pebisnis apapun itu ya, ataupun seorang profesional di perusahaan yang mendukung bisnisnya para ownernya gitu ya, akan lebih bagus ketika fokus pada solusi apa yang bisa dibuat. Oke, ada masalah dipikirkan, lalu buat solusi. Bukan berlarut-larut situ jadi gosip, lalu menyalahkan orang lain dan beruntun sampai menyalahkan keadaan semuanya. Nah, mungkin sifat ketiga ini yang pokok juga gitu ya. Teman-teman harus menjadi orang yang problem solving. Nah, itu mungkin adalah 3 sifat yang bisa teman-teman jauhi ketika teman-teman berkarir pada perusahaan teman-teman, atau teman-teman ketika membuat sebuah bisnis. Ingat, core dari sebuah bisnis itu adalah bagaimana mental teman-teman atau sifatnya teman-teman. Pengetahuan seperti bagaimana mengoding kalau untuk perusahaan teknologi gitu ya, atau bagaimana untuk memasak, semua itu bisa dipelajari. Tapi untuk membangun habit, di mana teman-teman sifat, atau kalau bisa dibilang itu ESQ ya, emotional skill quality atau apa gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman bangun gitu ya. Bisa dipelajari, tapi untuk menjadi kebiasaan itu perlu dibangun dalam waktu yang lama. Mungkin mulai sekarang teman-teman bisa membangun itu untuk bagaimana mempertahankan atau meningkatkan karir teman-teman, dan bagaimana teman-teman bisa lancar dalam membangun bisnis teman-teman. Oke, itu tadi sharing untuk 3 sifat yang teman-teman bisa jauhi. Atau kalau ada yang lain, teman-teman bisa komen di komentar bawah untuk di-sharingkan kepada teman-teman yang lain. Dan mungkin kalau teman-teman ada studi kasus atau case yang sama yang teman-teman temukan di perusahaan teman-teman, bisa teman-teman sharing di komentar gitu ya. Ya, siapa tahu bisa dibaca oleh teman-teman pebisnis baru lainnya, atau teman-teman yang sedang berkarir di perusahaan gitu. Lalu untuk teman-teman yang ingin berkomunikasi atau bertukar pikiran dengan para pebisnis lain, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang ada linknya ada di deskripsi gitu ya, sehingga teman-teman bisa bertukar pikiran, bertanya dan berjejaring di sana. Itu saja, sampai jumpa di video-video berikutnya.